Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Teman-teman, bersama saya Margarita Yuniati melalui channel Margarita Herba. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penyakit kanker. Nah, pada video kali ini masih terkait dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya menginformasikan tentang salah satu pasien yang telah menderita penyakit kanker paru-paru stadium 4. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyakit kanker. Beberapa hal yang terkait dengan penyakit kanker yang akan kami sampaikan di sini adalah apa sih kanker itu? Lalu faktor-faktor apa yang menyebabkan penyakit kanker? Lalu gejala apa yang terjadi pada penderita kanker? Serta beberapa makanan yang menjadi pantangan bagi penderita kanker. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, marilah bergabung bersama kami dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bagikan video ini kepada teman dan handai tolan. Semoga apa yang Anda lakukan menjadi berkah bagi banyak orang. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kanker? Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, kanker di sini bisa tumbuh di seluruh bagian tubuh manusia, teman-teman. Mulai dari otak, mata, mulut, payudara, paru-paru, kandungan, usus besar, prostat, kulit, dan lain-lain. Kanker sering digunakan untuk menyebut sel tumor. Namun kenyataan dari beberapa sumber yang pernah saya baca selama ini, ternyata bahwa tumor dan kanker di sini merupakan dua kondisi yang berbeda. Nah, perbedaan antara tumor dan kanker di sini terletak pada tingkat keganasannya. Kalau tumor di sini merupakan pertumbuhan sel yang tidak memiliki kemampuan untuk menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga sifatnya tidak ganas. Lalu bagaimana hanya dengan kanker, teman-teman? Kanker di sini adalah pertumbuhan massa sel yang abnormal serta tidak terkendali yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Menurut pendapat dari WHO bahwa kanker ini adalah penyebab kematian terbesar kedua di dunia, di mana pada tahun 2020 itu terdapat 10 juta jiwa kasus kematian karena penyakit kanker. Dengan kondisi demikian, tidak usah khawatir teman-teman. Sepanjang penyakit itu bisa terdeteksi dari sekarang, serta mendapatkan penanganan secepatnya dalam penyembuhan, yakin dan percayalah bahwa penyakit itu bisa disembuhkan. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terbentuknya penyakit kanker? Ada dua faktor, teman-teman, yang mempengaruhi tumbuhnya penyakit kanker. Di sini adalah satu faktor internal, dua faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal di sini terjadi karena seseorang memiliki keluarga yang mempunyai riwayat penyakit kanker, di mana penyakit ini merupakan faktor genetik yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Lalu yang kedua, faktor eksternal.
Faktor eksternal di sini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar serta pola hidup. Nah, pada faktor eksternal di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya penyakit kanker. Di antaranya adalah 1. Faktor fisik, 2. Faktor kimia, lalu yang ketiga adalah faktor biologi. Faktor fisik. Faktor fisik di sini bahwa penyakit kanker itu bisa tumbuh atau bisa timbul karena terpaparnya sinar ultraviolet dan gelombang elektromagnetik. Lalu pada faktor kimia di sini bahwa penyakit kanker itu bisa tumbuh atau bisa terjadi karena adanya kandungan tembakau yang terdapat pada rokok. Selain itu, karena adanya faktor racun nikotin dan juga jenis minuman alkohol. Faktor yang ketiga adalah faktor biologi. Faktor biologi di sini bahwa penyakit kanker bisa terjadi karena adanya paparan bakteri atau virus tertentu. Ya, di sini misalnya virus hepatitis. Lalu selain itu virus HPV dan lain-lain. Lalu gejala-gejala apa yang sering terjadi pada penderita kanker, teman-teman? Gejala yang terjadi pada penderita kanker itu sebetulnya sangatlah variasi, teman-teman. Mengapa demikian? Karena tergantung dari jenis kanker dan daerah yang terdampak, serta juga tergantung dari kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Namun di sini akan saya sampaikan gejala yang umum terjadi pada penderita kanker. Di antaranya adalah 1. Adanya perubahan warna serta tekstur kulit. Lalu yang kedua, berat badan yang turun drastis tanpa adanya alasan tertentu dan alasan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah adanya rasa lemas, pucat, serta mudah lelah. Lalu yang keempat, bahwa timbul rasa nyeri di salah satu bagian tubuh. Yang kelima, timbul benjolan. Dan yang keenam adalah adanya gangguan pada buang air besar dan air kecil. Lalu selanjutnya akan saya sampaikan apa saja sih jenis makanan yang harus dipantang pada penderita kanker. Ada beberapa jenis yang harus dipantang, diantaranya adalah 1. Makanan tinggi lemak jenuh. Lalu yang kedua adalah sayuran mentah. Yang ketiga adalah daging mentah dan olahan. Lalu yang keempat adalah makanan yang diawetkan dan diasinkan. Dan yang kelima adalah alkohol. Ya, baiklah kita ulas satu persatu jenis makanan yang harus dihindari penderita kanker. Mulai pada makanan tinggi lemak jenuh. Di mana makanan tinggi lemak jenuh harus dihindari karena bisa meningkatkan risiko kanker kambuh kembali atau bahkan bertambah parah. Jenis makanan apa saja sih yang harus dihindari? Adalah olahan susu, kue, makanan cepat saji, jeroan, makanan kemasan, olahan daging panggang atau asap. Lalu yang kedua, sayuran mentah. Nah, sayuran mentah di sini mengapa harus dihindari oleh penderita kanker?
karena sayuran mentah besar kemungkinan terkontaminasi bakteri jika dibandingkan dengan sayuran yang telah dimasak. Lah, contoh jenis makanan yang terkait dengan sayuran mentah di sini adalah gado-gado, selat, terancam atau urapan. Yang ketiga, daging mentah dan olahan. Daging mentah yang dimaksud di sini adalah daging mentah dari mamalia seperti sapi, babi, kambing, kuda, dan lain-lain. Nah, contoh daging olahan di sini misalnya adalah nugget, sosis, dan lain-lain. Lalu yang keempat, makanan yang diawetkan dan diasinkan. Mengapa penderita kanker diharapkan untuk pantang mengkonsumsi ikan asin? Karena ikan asin diolah dari bahan yang tidak segar dan diawetkan cukup lama. Ikan asin di sini mengandung sejumlah bahan alergen yang mengandung reaksi kekebalan tubuh. Lalu yang kelima, alkohol. Beberapa peneliti mengatakan bahwa alkohol meningkatkan risiko terhadap beberapa jenis kanker. Karena minuman ini meningkatkan risiko terhadap munculnya kanker baru. Ketika bercampur dengan darah, alkohol akan diuraikan menjadi asetaldehid yang bersifat karsinogen atau meningkatnya risiko pembentukan kanker. Baiklah teman-teman, yang bisa saya sampaikan, pesan saya, marilah kita membiasakan pola hidup sehat. Maka dari itu jangan lupa untuk konsumsi sarang semut ini rutin setiap hari agar tubuh kita selalu sehat. Karena sarang semut ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk penyakit kanker. Bagi teman-teman yang sudah bergabung bersama kami melalui like, subscribe, dan komen, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.